semuanya, bagaimana kabarnya di tengah pandemik ini? Semoga selalu aman dan sehat ya. Berbicara tentang keadaan masyarakat saat ini, kita semua masyarakat Indonesia tengah berjuang menghadapi COVID-19 yang membuat tahun 2020 ini terasa berbeda. Kita harus work from home, study from home, melakukan social distancing dan physical distancing. Tenaga medis harus berkali lipat bekerja keras bertaruh nyawa, serta karena COVID-19 memunculkan kebijakan PSBB yang dibuat oleh pemerintah. Lalu, kenapa sih pemerintah menerapkan PSBB dan social distancing? Pada awalnya, Indonesia hanya menerapkan social distancing karena belum ada kasus pasien positif COVID-19 yang memunculkan statement dari Menteri Kesehatan, ini semua karena adanya doa. Statement ini dinilai oleh para pengamat untuk membuat masyarakat Indonesia tidak merasa panik. Namun, kenyataannya saat ini, kasus COVID-19 sudah sangat menggusarkan masyarakat Indonesia, mulai dari adanya PDP, ODP, OTG, suspek, positif, dan merenggut nyawa. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas dengan mengambil kebijakan PSBB dan transparansi akan kasus COVID-19 di Indonesia. Pasti semua orang tahu apa itu social distancing dan apa itu lockdown. Namun seringkali masyarakat menanggapinya dengan respon negatif. Adanya suatu persepsi masyarakat bahwa lockdown dan social distancing itu merupakan akal-akalan dari pemerintah. Kita pasti sudah tahu banyak sekali agenda-agenda pemerintah yang membuat masyarakat resah atau tidak setuju dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, dengan itu masyarakat berpikir bahwa pemerintah sengaja membuat larangan untuk keluar rumah dan berdekatan dengan orang sekitar agar tatanan pemerintah tidak bisa lagi untuk transparansi dan kita juga tidak bisa berbuat banyak. Dari hal tersebut, pemerintah akan lebih leluasa dalam bertindak tanpa kita sebagai masyarakat mengawasi hal tersebut dengan seharusnya. Pemikiran-pemikiran masyarakat ini kemudian membentuk sebuah persepsi negatif dalam masyarakat itu sendiri. Persepsi masyarakat sebelumnya kemungkinan timbul karena banyaknya teori konspirasi yang tersebar di media sosial. Teori konspirasi sendiri merupakan teori yang muncul dari pola pikir individu dalam melacak realita, namun tidak didukung dengan bukti yang pasti. Latar belakang adanya teori konspirasi dikarenakan individu pencetus konspirasi memiliki ciri dari pemikiran konspirasi. Di antaranya, yang pertama, kontradiktif, yaitu percaya dengan dua fakta meskipun fakta tersebut berlawanan. Yang kedua, kecurigaan berlebih. Yang ketiga, memiliki pemikiran di mana kejadian yang terjadi pasti ada niat jahat di baliknya. Yang keempat, percaya bahwa pasti ada yang salah dalam suatu kejadian. Yang kelima, pencetus teori merasa menjadi korban aniaya dari kejadian tersebut. Yang keenam, kebal terhadap bukti. Yang ketujuh, seringkali menafsirkan suatu hal secara acak. Contohnya, seperti pada teori konspirasi yang menyebutkan bahwa SARS-CoV-2 atau COVID-19 adalah senjata biologis yang sengaja dibuat manusia. Karena banyaknya teori konspirasi yang beredar dalam masyarakat, maka sulit untuk menemukan kebenaran dan faktanya. Namun, untuk konspirasi yang sudah disebutkan mengenai virus COVID-19 yang merupakan senjata biologis buatan manusia, sudah terbukti bahwa teori konspirasi tersebut tidak benar. Faktanya, sesuai yang dilansir dalam ScienceDaily.com, Association Professor of Immunology and Microbiology at Scripps Research, Christian Andersen menyatakan bahwa rangkaian genetik dari virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 merupakan proses alami dan bukan buatan laboratorium. Hal ini didukung juga dengan penelitian bahwa bagian-bagian dari virus ini memiliki kesamaan dengan virus lain yang berasal dari kelelawar dan menyebabkan penyakit dengan tingkat keparahan yang luas. Lalu, bagaimana cara mengatasi konspirasi yang terus bermunculan dalam masyarakat ini? Kita tidak dapat memungkiri bahwa setiap orang memiliki argumen dan bebas berpendapat sesuai yang ia percaya. Namun, sebagai masyarakat yang baik, kita perlu menyaring argumen tersebut secara bijak dan mempercayai argumen yang sudah terbukti kebenarannya. Lalu, bagaimana dengan masyarakat awam yang belum bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang bukan? Jawabannya, dengan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat agar lebih aware dalam menyaring informasi. Selain itu, media juga berperan besar dalam penyaluran informasi yang sebenarnya. Masyarakat sudah mengenal media dengan baik, sehingga akan lebih mudah untuk menyalurkan informasi berupa fakta kejadian yang sesungguhnya.